Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelihatannya semangat semua ya ini ya pada pagi hari ini, sehat semua. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa semoga lancar tanpa halangan suatu. Terima kasih Indana sudah dipimpin berdoa pada pagi hari ini. Semoga nanti 1,5 jam ini dapat membawa manfaat untuk kalian semuanya. Coba silahkan menulis ini ya, menulis di kolom chat untuk yang nama sama nomor. Oke. Ya, oke, silakan. Untuk review sebentar pada perhitungan dosis yang kemarin ya. Selain menghitung dosis dewasa ke dosis anak, ada berapa rumus yang sudah kita kenal pada perhitungan dosis anak? 2, Bu. Ya, 2. Apa aja itu? Rumus Young sama rumus Dili. Iya, betul. Jadi ada 2 rumus, yang satunya itu untuk anak di bawah 8 tahun, yang satunya anak di atas 8 tahun. Ya, saya sampaikan sebentar. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, sudah terlihat Dok slide saya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, oke. Jadi untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang resep standar. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah menentukan nama dan jumlah ya. Karena nanti kita melihat resep standar itu nama dan jumlah resep standarnya apa sesuai dengan resep dokter ya. Kemudian dihitung kebutuhan obatnya berdasar resep dokter. Karena nanti akan sangat berbeda resep dengan resep standar atau dengan tidak ada resep standar, itu perhitungannya akan berbeda ya. Kemudian menganalisis permasalahan pada resep dokter. Permasalahan ini bisa terjadi pada pemberian ya, pemberian bentuk fisik, kemudian kelarutannya ya. Yang terakhir adalah menyusun tahapan pembuatan dari resep tersebut. Tolong nanti disimak baik-baik untuk video ini. Nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita bertemu kembali pada materi cara mencari resep standar pada suatu resep dokter. Silakan disimak baik-baik ya. Berdasarkan pada konseling apoteker pada resep tersebut, resep ini diberikan dokter untuk mengatasi masalah pada kulit Tuan Aldebaran. Pasien ini menerima resep racikan larutan asam salisilat dengan kadar 1% sebanyak 30 ml. Bagaimana cara mencari resep standar dari... Ada pertanyaan mungkin dari video yang sudah Bu Peggy sampaikan? Ya, Bunga, silakan Bunga. Bu, itu kan terdiri dari 2 resep, terus resep 1 itu sudah ada literatur resep standarnya, sedangkan resep 2 itu kan belum ada, Bu. Terus gimana ya Bu cara mencarinya? Oke, ada yang bisa membantu menjawab dari pertanyaannya Bunga? Saya, Bu. Ya, oke Ratna, silakan Ratna. Resep standar bisa dicari di Fornas, FMS, dan Pharmacopoeia Belanda. Nah, ini akan saya berikan satu resep ya. Ini nanti silakan kalian berkelompok di situ ya. Berkelompok kemudian membahas Jadi Nona Eni dengan alamat Soekarno Hatta nomor 9, dia pergi ke Dokter Raja ya.
pada 23 Agustus kemarin mendapatkan posio nigra kontratusin 100 mili ya dengan aturan pakainya signa terdedie koklear uno. Jadi pagi, siang, sore 1 sendok makan. Jadi nanti kalian coba cari resep standarnya ini. Untuk langkah-langkahnya ini ya. Jadi nanti yang pertama mencari resep standarnya. Ya, boleh pada FMS maupun Fornas ya. Kemudian menghitung kebutuhan bahan obatnya. Lalu yang ketiga adalah mencari tahu komponen pemerian dan kelarutan resep tersebut. Jadi mengidentifikasi apa loh permasalahannya pada resep ini itu apa. Sehingga nanti kalian bisa menyusun alat dan tahapan pembuatan sediaan. Gitu ya. Nah, untuk diskusi ini nanti kalian lakukan 15 menit ya, kemudian mempresentasikan. Untuk pembagian kelompoknya seperti kemarin ya, masih sama. Kemudian kita lanjutkan di diskusi Google Classroom. Baiklah anak-anak, kita sudah bertemu kembali pada sesi untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Pertama, mencari resep standar. 1. OBH literatur Fornas halaman 251 tiap 300 mili mengandung glycerizae sucus 10 gram, ammonichloridum 6 gram, ammoniae anisi spiritus 6 gram, aquades hingga 300 mili. Saya bertanya, Maaf. di situ amonium anisi spiritus ditulis 2 gram. Seingat saya, di resep standar amonium anisi spiritus, itu ada beberapa komponen yang mendukung pembentukannya, Bu. Itu bagaimana sih, Bu, cara pencampuran dari amonium anisi spiritus menjadi sasa yang dibutuhkan? Terima kasih. Sasa mengandung 3 komponen, yaitu oil anisi, etanol, dan amonia liquid. Ya. Komponennya tiap 100 gram mengandung oil anisi 4 gram, etanol 76 gram, dan amonia liquid 20 gram. Sasa jumlahnya 2 gram. Jadi penyelesaiannya itu, yang pertama oil anisi 2 gram per 100 gram dikali 4 gram sama dengan 0,08 gram. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Langkah 1, literatur yang digunakan. Formularium nasional, halaman 251. Resep standar tiap 300 mili mengandung glycerizae sucus 10 gram, ammonichloridum 6 gram, ammoniae anisi spiritus 6 gram, aquades hingga 300 mili. Permasalahan volume sediaan pada resep
itu 100 gram. Sedangkan dalam resep standarnya yaitu 300 mili. Ya, Indana. Saya, Bu. Ya, oke, silakan. Kebutuhan obatnya disebutkan 97,2 mili ya, Bu. Lalu kalau di kelompok 2 itu kan kita masih pakai yang 100 mili. Itu sebenarnya gimana ya, Bu? Perbedaannya gitu. Jadi seperti ini ya, Indana. Aquadesnya itu kalau dihitung secara langsung diketahui hasilnya 92,7 gram itu lebih gimana ya? Lebih tepat, lebih mudah untuk menambahkan dan untuk selanjutnya saya minta satu orang untuk merefleksikan hasil dari diskusi kelompok 1 sampai 4. Yuk, coba siapa? Silakan. Baik, jadi pada pembelajaran ini setelah kita berdiskusi mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, dari resep yang sudah tercantum bahwa Posionigra contratosim memiliki resep standar dari Formularium Nasional halaman 251. Setiap 300 ml mengandung glycyrrhizasuccinus 10 gram, amoni chloridum 6 gram, amoni anisi spiritus 6 gram, aquades hingga 300 ml. Dan amonia anisi spiritus atau SASA juga ada resep standarnya, yakni dalam Fornas halaman 23. Setiap 100 ml mengandung oleum anisi 4 gram, etanol 90% untuk 76 gram, amoniak liquid 20 gram. Yang kedua, jika SASA di lab belum ada atau belum tersedia, maka meracik SASA-nya menggunakan resep standar tersebut sesuai jumlahnya. Terima kasih. Ya, oke, sudah lengkap sekali. Ya, jadi memang betul ya yang disampaikan kelompok 1 sama 2 tadi untuk poin 1 sama 2 tentang bagaimana melihat ya formularium nasional, di situ ada resep standar OBH sama SASA ya. Kemudian bagaimana cara menghitungnya itu sudah betul ya. Karena pada resep standar itu pasti akan berbeda nanti pada kebutuhan resep aslinya ya. Untuk selanjutnya saya minta ada yang menyimpulkan kesimpulan ini ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita semua telah sama-sama belajar tentang perhitungan kebutuhan obat pada resep sediaan larutan berdasarkan resep standarnya. Semuanya ya. Oke, selanjutnya kita adakan post test ya. Post test ini saya buat agak sedikit unik, agak sedikit berbeda pakai kuisis ya. Oke, yang nomor 1 sudah didapat Intan, nomor 2 Adel ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini sudah bagus. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan belajar mengisi jurnal praktikum ya. Jadi praktikum untuk minggu depan kita isi. Kemudian kalian juga harus membawa farmakope ya, Fornas. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan saya minta diakhiri untuk berdoa ya. Siapa yang mau memimpin ya? Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, sampai sini pembelajaran pada pagi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.